Selamat siang buat kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sophie Novalia Hutagaul dengan NPM 22141091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang mengenai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan berasal dari istilah bahasa Inggris atau yang disebut dengan sovereignty dan bahasa Latin yang disebut dengan soveranus, yang berarti tertinggi atau teratas, yang disebut dengan supreme. Bangsa Indonesia mengenal dengan istilah kedaulatan ini ialah kemerdekaan atau yang disebut dengan independen. Suatu negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan orang lain. Suatu negara dikatakan berdaulat apabila memiliki beberapa unsur atau syarat, antara lain yang pertama, adanya penduduk yang tetap yang disebut dengan permanent population. Yang kedua, adanya wilayah tertentu atau yang disebut dengan defined territory. Yang ketiga, adanya kemampuan melakukan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, adanya pemerintahan yang berdaulat atau yang disebut dengan government. Pada dasarnya, setiap negara yang berdaulat memiliki hak-hak dasar atau yang disebut dengan basic right dan kewajiban dasar atau disebut dengan basic duties. Sebagaimana yang terdapat pada draft Declaration on the Right and Duties of States tahun 1945, hak-hak dasar yang dimiliki oleh suatu negara yang berupa satu, kekuasaan seperti kedaulatan dan persamaan negara. Yang kedua, yurisdiksi teritorial. Yang ketiga, mempertahankan diri atau mengembangkan diri. Selanjutnya, kewajiban negara dimiliki oleh suatu negara antara lain yang pertama, tidak menyatakan perang. Yang kedua, tidak menyulut kerusuhan sipil di suatu negara. Yang ketiga, menaati hak asasi orang. Yang keempat, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kelima, melaksanakan kewajiban dengan itikat baik. Dan yang keenam adalah non-investasi dalam persoalan dengan negara lain. Adapun konsep kedaulatan berdasarkan Undang-Undang 1945 yang pertama, satu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdapat pada pasal 1 ayat 1. Yang kedua adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang terdapat pada pasal 1 ayat 2. Yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang keempat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. NPR melantikkan presiden atau wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang pada pasal ayat 3. Yang kelima, pasal tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR yang terdapat pada pasal 7C. Yang keenam adalah Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidanai urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Berdasarkan Undang-Undang Kepres RI nomor 2 tahun 2002, tanggal 1 Maret menjadi Hari Kedaulatan Negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari. Sebagai negara yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI diatur dalam Undang-Undang 1945. Antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dalam pasal 1 ayat 2 batang tubuh Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat.
Berdasarkan pernyataan di atas, kedaulatan negara berada di tangan rakyat berdasarkan Pancasila, yakni konsepsi kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila mengandung dua asas. Yang pertama, asas kerakyatan, dan yang kedua, asas permusyawarah. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam judul saya ini adalah, dalam menegakkan kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat harus bertindak bersama dengan cara-cara kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara melalui badan, institusi, organisasi, dan jaringan atau yang disebut dengan network, baik secara formal maupun informal. Konsep ini dimanifestasikan dalam berbagai badan internasional yang telah diakui dan diterima otoritasnya oleh masyarakat internasional seperti PBB, semacam World Health Organization atau yang disebut dengan WHO, dan badan-badan internasional lainnya seperti WTO, International Bank for Reconstruction and Development yang disebut atau The World Bank, dan International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF. Hal ini diberlakukan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara baik secara internal maupun eksternal kepada komunitas internasional suatu negara. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih.